record. Langsung saja marilah kita buka acara pada eh, pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Selanjutnya opening dari Direktur APSK sekaligus membuka acara klinik menulis media ini selama 1 bulan full ya, kurang lebih dari tanggal 11 sampai 1 Juni. Saya persilahkan kepada Ibu Direktur. Ya, terima kasih kepada Mas Naufal dan saya ucapkan selamat datang kepada seluruh partisipan dari klinik menulis ya. Dan juga kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Suwanto yang secara spesial sudah meluangkan waktunya untuk mengisi ya salah satu agenda PSK setiap bulannya, dan ini merupakan upaya untuk mengejawantahkan ya visi dan misi kami untuk serving people, tetapi juga bagian dari pembangunan SDM atau advancing knowledge di kawasan Kalimantan dan juga untuk kebaikan seluruh daerah-daerah yang ada di Indonesia. Kebetulan sekali value dan output yang diharapkan ya dari klinik ini, Bapak Ibu, Mas dan Mbak yang telah bergabung, tentu adalah agar secara praktik nanti Bapak Ibu telah mempunyai draft yang siap untuk diterbitkan dalam kolom opini setelah 4 kali pertemuan. Dan tentu ini adalah branding yang sangat baik bagi Mbak dan Mas, terutama yang masih berstatus mahasiswa, kemudian kesempatan untuk menemukan pundi-pundi ekonomi selama statusnya sebagai mahasiswa ya. Dan khususnya bagi para praktisi dan akademisi, ini adalah bagian dari pengejawantahan kita, fungsi kita, dan peran kita sebagai pendidik untuk membangun SDM negara kita, kemudian bagian dari ejawantah amanah konstitusi tentang kebebasan berpendapat, kebebasan pers juga. Nah, tentu nanti harapannya dengan adanya klinik ini Bapak Ibu menjadi otoritatif ya, menjadi role model bagi publik yang telah menikmati karya-karya gagasan-gagasan yang telah Bapak Ibu publikasikan baik di media lokal maupun nasional. Semoga nanti juga bisa berinteraksi secara langsung tentang hasil-hasil penulisan Bapak Ibu kepada Bapak Suwanto. Demikian tadi pengantar saya ucapkan selamat datang ini wabil khusus kepada Bapak Ruslan yang selalu aktif ini menjadi peserta Bapak. Iya, baik. Oke, tanpa berlama-lama lagi, jangan sampai saya yang jadi pemateri ya. Silahkan Bapak Suwanto, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, monggo silakan. Mas Wan. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Mas Naufal dan Mbak Nur Hidayah. Sebenarnya pagi hari ini agak kurang enak badan, tapi suaranya bisa terdengar ya? Aman, aman, Mas. Oh ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk peserta sekalian, khususnya Bapak Ruslan yang sangat semangat sekali pada pagi hari ini. Dalam 4 pertemuan kita ke depan, kita akan mendiskusikan, kita akan belajar bareng bagaimana sih membuat sebuah tulisan yang baik dan benar tentunya ya. Tidak hanya baik tapi benar. Karena di era sekarang ini kan eranya teknologi ya. Saat ini media itu, khususnya media mainstream itu mungkin kalah pamor ya. Meskipun saya bisa memprediksi sampai kapanpun tetap akan eksis karena itu sebagai penyeimbang dari media-media digital yang saat ini. Kenapa? Karena di media digital saat ini tidak sepenuhnya itu terverifikasi ya. Banyak media-media yang belum terverifikasi, yang akhirnya menebar hoax, ujaran kebencian. Nah, tugas kita sebagai
kaum intelektual sebagai insan akademik, bagaimana bisa membedakan itu. Nah, saat ini kita tahu bahwasanya siapa saja bisa jadi penulis. Namun pada pagi hari ini sampai 4 pertemuan ke depan kita akan belajar ilmunya, ilmu jurnalistik. Karena ini penting diketahui. Banyak sekali pimpinan redaksi khususnya media online yang mereka itu nggak tahu, ya kan? Bagaimana sih cara menulis judul yang baik dan benar? Bagaimana sih cara menulis yang baik dan benar? Nah, kita nanti akan belajar bareng. Insya Allah di sini misalkan katakanlah ada beberapa peserta, karena sebelumnya saya juga sering mengisi kuliah umum di beberapa kampus, contohnya UIN, ya kan. Sekalipun mereka itu mahasiswa baru, ya kan, mahasiswa baru semester 1, semester 2, ya kan. Tapi ternyata dengan kemampuannya itu mereka bisa nulis semua, minimal ya satu. Bahkan ada yang sudah jadi penulis istilahnya penulis beneran, ya kan, tiap tiap minggu atau tiap hari itu mereka menulis. Oleh karena pada pagi hari ini sebelum kita mulai diskusi kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Baik, izin share screen teman-teman sekalian. Monggo, silakan. Saya kasih pengantar dulu ya. Yang terucap akan lenyap, yang tertulis akan selalu ada. Ya. Saya kira ini masih sangat relevan, bahkan semakin relevan di era perkembangan teknologi saat ini. Dan di mana informasi-informasi di belahan dunia manapun beberapa detik yang lalu bisa kita ketahui saat ini dengan hadirnya teknologi digital. Perkembangan medsos yang demikian masif ya menuntut kita sebagai insan akademik mampu membedakan mana informasi yang memang informasi yang baik, yang valid, mana informasi yang hoax. Nah, ini juga ada hubungannya dengan bagaimana kita memproduksi suatu tulisan. Nah, makanya Ibnul Mubarak seorang ulama hadis ya pernah mengatakan kalau kita berharap sukses tetapi tidak mau berproses, ketahuilah bahwa as-safinata la tajri 'alal yabas, perahu tidak akan mungkin berlayar di atas daratan. Dalam hal apapun, ya dalam apalagi hal-hal baik sekalipun kita harus berproses, menulis, ya kan, kemudian menulis jurnal, menulis opini, kita harus proses. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar bareng-bareng bagaimana prosesnya itu, ya kan. Tentunya karena ini penting, ada teman-teman sebagian teman-teman yang pengen belajar nulis di opini, langsung naik, langsung bidiknya itu bidik opini yang mainstream, katakanlah Kompas. Sementara ilmu kita belum cukup. Pada akhirnya submit pertama ditolak, kedua tolak, apalagi karena nggak punya ilmunya, akhirnya merasa bahwa dirinya itu ternyata nggak bisa nulis, nggak punya bakat nulis. Padahal itu semua orang bisa, ya kan, asal mereka itu punya komitmen, ya kan, rakus membaca, itu semuanya bisa, ya kan? Said Qutb, seorang sastrawan dan pemikir dari Mesir, itu pernah mengatakan satu peluru hanya bisa menembus satu kepala, tapi satu tulisan bisa menembus ribuan bahkan jutaan kepala. Itu pada saat itu, apalagi sekarang, ya kan, di era perkembangan medsos tentu akan jauh lebih masif dampaknya sebuah tulisan, ya kan. Sebuah tulisan akan selalu hidup, ya kan, sekalipun penulisnya mungkin sudah almarhum atau almarhum. Dan kita tahu R.A. Kartini tulisannya masih bisa kita akses sampai saat ini, ya kan. Pramudia Anantatur dan para penulis-penulis lainnya, ya kan. Makanya ada yang mengatakan bahwa menulis itu bekerja untuk keabadian. Saya lebih takut dengan pena seorang penulis daripada 1000 senjata tentara musuh. Ini perkataan dari seorang singa militer, mantan Raja Prancis Napoleon, Kaisar Prancis Napoleon Bonaparte, ya kan. Bahkan beliau terkenal sebagai 10 besar penakluk wilayah. Beliau
kurang lebih 56 wilayah pada saat itu mengatakan demikian, apalagi sekarang. Nah, ini yang saya ulangi yang kemarin sudah saya sampaikan, ingin melihat dunia membaca, ingin dilihat menulis, ingin mengubah dunia meneliti. Ya. Lalu secara spesifik untuk tulisan opini, sebenarnya ini berlaku juga untuk tulisan-tulisan yang lain. Cuma kadang-kala mungkin beda perspektif ya. Untuk menulis opini sendiri, landasan aksiologisnya apa sih ya kan? Mengapa sih kita harus menulis di opini media, khususnya yang mainstream ya? Ya tadi beberapa sudah saya katakan bahwa saat ini ya itu ada krisis ya kan. Kalau dulu mahasiswa UIN katakanlah atau mahasiswa yang lain bahkan seperti para organisator seperti para founding fighter itu seperti Soekarno itu mereka penulis dan menulisnya di media mainstream. Saat ini para aktivis mahasiswa mereka itu cuma nulis di media-media yang ya mungkin punya internal ya punya yang sendiri ya majalah sendiri tapi tidak membidik ke media mainstream. Padahal harusnya kita membidik itu ya kan karena jangkauan audiensnya itu jauh lebih luas dan lebih diakui ya kan. Ide-ide kita ketika kemuat di media mainstream katakanlah seperti Tempo kemudian Jawa Pos Kompas itu berarti lolos publikasi ya kan. Tidak hanya ide secara bagus tapi lolos publikasi. Layak untuk dibaca. Ide-idenya itu bagus ya. Makanya mengapa sih kita menulis? Yang pertama tujuannya mengabadikan ingatan. Sifat dasar manusia, tempatnya salah dan lupa. Oleh karena itu bagaimana ya kan kita kemudian merekod atau mengarsipkan ide-ide kita atau premis-premis yang bagus, pengetahuan ke dalam sebuah tulisan, ya kan? Kemudian agar tetap waras, ya kan? Bahkan kan itu kalau sakit justru malah nulis. Kalau nggak nulis sehari, kadang-kadang kalau kita jiwanya sudah menulis sehari nggak nulis, kayaknya ada yang kurang. Ya kan? Yang kedua menjadi orang spesial. Orang spesial itu tidak hanya orang-orang influencer, itu nggak harus artis, nggak harus apa ya selebgram. Jadi seorang penulis juga itu malahan levelnya jauh lebih tinggi ya, lebih grade-nya lebih tinggi daripada cuma sekedar kita memberikan hiburan atau artis seperti katakanlah kan. Kemudian menjadi influencer. Nah, ini ada hubungannya dengan yang ketiga. Yang kelima, keuntungan akademis ya kan. Nah, bagaimanapun ketika kita sering menulis itu akan melatih skill kita untuk mengembangkan paragraf ya kan. Karena bagaimanapun mahasiswa nanti kalau mau lulus kan biasanya disuruh nulis tugas akhir. Nah, cara pengembangan paragraf ya khususnya ketika menulis latar belakang itu biasanya banyak kesulitan. Nah, karena tidak dilatih sejak awal sama mahasiswa. Tapi dengan menulis opini nanti eksplorasi kata-kata kita akan terlatih. Otomatis ketika sudah tahu isi latar belakang itu apa, kita tinggal mengembangkan. Kemudian keuntungan finansial, branding institusi. Dengan menulis kita biasanya cantumkan nama sama institusi kita, misalkan APSK ya kan, atau misalkan prodi apa ya kan. Jadi nggak cuma branding diri tapi branding institusi. Nah ini yang kadangkala orang itu menganggap sepele ya. Saya pernah jadi wartawannya di Lazis UII ya kan. Biasanya kalau misalkan tanpa di branding ya kan, yang namanya Lazis itu kan pemasukannya dari gaji-gaji dari karyawan dosen UII yang dipotong. Tapi dengan adanya branding, setiap ada program-program bagus saya branding ke media massa, kemudian baik itu online maupun mainstream, itu berdampak ternyata. Bahkan ada yang kemudian tertarik dengan program-program Lazis UI yang akhirnya kemudian bisa menitipkan uangnya untuk dipergunakan sebagai dalam program Lazis UI. Nah itu penting, salah satu contoh branding institusi. Apapun, nah, bahkan sekelas organisasi di kampus ini penting ya kan. Dulu saya pernah mengatakan bahwa waktu KKN saya kan punya program kerja individu sama program kerja saya promosikan ke ini media massa. Bahkan ada yang
karena di situ salah satu programnya itu pembuatan perpustakaan desa. Nah, banyak yang kemudian menyumbangkan bukunya, hanya buku, uang ya. Ya. Jadi oke lah kita misalkan peserta KKN itu kemudian membuat proposal ya dalam bentuk hardcopy yang kemudian disebarkan ke instansi yang kita tuju. Tapi ini penting. Hari ini siapapun yang menguasai informasi, dia yang akan berpotensi besar untuk sukses. Nah, ini penting. Dan saya kira banyak sekali ya kan. Cuman saya tuju yang saya sampaikan ya. Selalu saya katakan ketika kita mau melatih skill apapun ya kan, kita harus tahu ya kan, tahu diri, sadar diri. Kira-kira saat ini minatnya di bidang apa sih? Saya saat ini kuliahnya di jurusan apa? Oh, jurusan kimia katakanlah ya. Sebisa mungkin tulisan-tulisan kita yang berhubungan dengan apa yang kita geluti, apa yang kita kuasai. Ya minimal apa yang kita minat. Nah itu. Jangan sampai justru sebaliknya kelemahan kita. Misalkan saya kuliahnya di kimia, tapi membahas tentang hukum. Meskipun bisa ya, tapi dengan catatan ada energi yang sangat besar ya kan. Jika dibandingkan dengan membahas sesuatu yang sudah kita geluti saat ini. Makanya penting ini menjadi catatan bahwa ketika kita mau melakukan apapun termasuk belajar nulis kita menganalisis diri ya kan. Potensinya apa sih? Kelebihannya apa sih? Saya kuliah saat ini di jurusan apa? Saya saat ini bekerja di bidang apa? Nah, itu biasanya ketika menulis sesuatu yang kita kuasai akan jauh lebih mudah. Sebelum kita berangkat lebih jauh bahwa ini saya kira yang saya sering sampaikan, yang kadang merasa hanya diri kita yang mengalami itu. Padahal ini semua orang mengalami, termasuk penulis-penulis besar pada awal ketika mau menulis. Nah, makanya keempat hal ini paling tidak kita buang jauh-jauh. Bisikan-bisikan yang menyesatkan, ya kan? Saya tidak punya bakat, tulisannya saya jelek, saya tidak percaya diri, saya tidak tahu mulai dari mana. Itu harus dibuang jauh-jauh. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana seorang mahasiswa yang baru pertama kali, jangankan mahasiswa, SMP, anak SMP, ternyata bisa menulis dan bisa menghasilkan uang sendiri. Kan? Kalau tulisan kita bagus, kalau di dunia media massa itu akan berdampak honornya ya. Makanya Kompas itu satu tulisan itu bisa mencapai 1.500.000 kan. Jawa Pos 800.000 kan. Dan itu bisa dikerjakan sekali duduk kalau misalnya kita tahu ilmunya. Nah, bahkan kalau waktu saya dulu, kalau sekarang saya pilih-pilih ya jujur karena ini untuk memberi kesempatan teman-teman yang belajar ya kan. Jadi saya hanya membidik media-media yang memang yang sudah grade-nya 1 ya kan. Misalnya seperti media di BNPT ya kan. Satu tulisan 1 bulan teman-teman kalau rutin ya seminggu sekali bisa sampai 2 juta ya. Khusus satu media. Belum kalau kita rajin menulis satu-satu, oh kira-kira kalau setiap hari Senin saya nulis di media A, setiap hari Selasa saya menulis di media B, itu tentunya akan menjadi apa ya, kebanggaan tersendiri ya kan. Tapi yang jelas 4 bisikan yang menyesatkan ini harus kita buang jauh-jauh ya kan. Rasa sakit karena berjuang atau rasa sakit karena menyesal. Cuman 2 pilihan ini. Kalau orang normal pasti mending rasa sakit karena berjuang. Ini sudah saya sampaikan kemarin ya, sudah saya niat tekad rendah ya kan. Makanya kita ubah mindset, menulis itu ibadah dan kebutuhan ya kan. Kalau ibadah dan kebutuhan otomatis apa ya, motivasi kita akan lebih ya kan. Literasi masih rendah ya kan, bagi mahasiswa, anak-anak sekolah atau dosen praktisi tentunya ini bukanlah kendala karena ekosistem kampus itu sudah sangat-sangat mendukung. Mereka sudah ada wifi, perpustakaan buku-buku yang lengkap, ya kan, internet yang kencang, ya kan, informasi yang berlebih. Tinggal kita mana yang kira-kira sesuai dengan kebutuhan kita, ya kan. Jadi bukan sebuah alasan sebenarnya, tapi barangkali ada yang merasa ini literasinya masih rendah, ya kemudian kita akses itu, ya kan.
kita jemput. Ya, skill komunikasi kurang, kita latih. Konsistensi dan manajemen buruk ini ya. Bahkan ini yang saya kira menjadi poin penting ya kan, bahwa ketika kita sudah katakanlah tembus di media yang levelnya level 3, jangan berpuas diri, tingkatkan, upgrade, kemudian terus baca, terus gali ilmu, kemudian nulis yang lebih tinggi lagi, katakanlah di media Jawa Pos, kemudian Kompas, dan lain sebagainya. Itu yang saya lakukan dulu awal-awal. Pertama mungkin tulisan citizen journalism ya. Jadi citizen journalism itu tulisan berita acara yang disampaikan, yang dikirimkan oleh masyarakat. Ada rapat organisasi, ya kan saya tulis kemudian saya publikasikan, ya kan. Mungkin secara finansial honor itu enggak secara langsung ya, tapi branding itu sudah jelas ya kan, karena masyarakat pasti tahu orang yang membaca itu. Katakanlah saya sambil contoh, KR itu offline-nya 2 juta sampai 3 juta. Berarti ada 2 juta sampai 3 juta pasang mata yang membaca tentang informasi yang kita tuliskan. Ya, itu sangat menjanjikan sekali kan. Apalagi kalau KR kan biasanya kaum-kaum terpelajar intelektual kampus ya kan yang biasanya baca. Meskipun yang lain juga masyarakat juga membaca, tapi biasanya tidak mengakses secara langsung lewat membeli, tapi lewat majalah atau majalah Ginjil yang dipasang di kantor-kantor instansi tertentu. Lingkungan tidak mendukung, itu cari ciptakan lingkungan yang, makanya kita sebagai manusia yang dikaruniai akal, kemudian yang tentunya kalau kita asah itu sangat luar biasa. Makanya semua orang itu punya bakat menulis. Ini saya ngomong karena mahasiswa yang saya coba itu mahasiswa yang blank pertama kali tulisannya itu loh, tapi langsung terbit ya. Tapi kan karena tahu ilmunya ya kan, makanya kita punya karunia, diberikan otak, akal, pikiran, kemudian kita gali, kita kira-kira sih kelebihan kita apa sih ya, kemudian kita tulis, kita berlatih, kita membaca tulisan orang lain secara konsisten ya kan, kemudian kita latihan, kita coba, kita submit ya kan. Kalau ada yang kurang, merasa kurang pede, minta tolong temannya yang sama-sama berjuang menulis, kira-kira yang kurang apa, oh banyak tipenya atau apanya yang kurang ya kita perbaiki ya. Dari kita upgrade terus, insya Allah akan semakin bagus ya kan. Karena Bruce Lee kan pernah mengatakan dia itu lebih takut saat orang yang mempelajari 1 jurus tapi 1000 kali daripada orang yang mempelajari 1000 jurus tapi sekali semuanya. Artinya jam terbang itu sangat penting ya kan. Kita tidak tahu tulisan yang keberapa yang kemudian membuat kita pertama kali terbit. Ya, makanya ini. Tapi dengan adanya diskusi ini yang saya sampaikan kan bukan asal ngomong ya. Artinya premis-premis ilmiah yang bisa diterapkan siapa aja, ya kan. Nanti coba aja bagaimana saya kasih contoh 1 jurus, misalkan mengemas ulang informasi, bagaimana mengemas ulang jurnal atau makalah kuliah, kemudian dijadikan sebagai tulisan yang diopini di media massa. Itu ada ilmunya. Dalam teori manajemen juga kita sampaikan bahwa kita harus paham ancamannya, malas, tidak disiplin ya kan. Peluang ada di mana-mana. Lomba itu bahkan lomba sebagian besar itu lomba nulis ya kan. Kemudian kelemahan ya tadi sudah saya singgung, kelebihan kita apa, kelemahan kita apa ya. Tapi paling tidak yang namanya sebuah tulisan ada 3 landasan filosofis yang harus kita menjadi landasan pokok, bahwa tulisan itu yang pertama itu ontologi, menjawab pertanyaan apa dalam sebuah tulisan itu. Kalau tulisan esai ya seperti koran ini yang akan kita pelajari dengan di media massa itu membahas hanya 1 topik tulisan. Jangan kemudian kita memaksakan 2 atau 3 atau banyak. Nanti akan berdampak pada analisis kita yang lemah. Makanya cukup 1, namanya juga esai. Namanya juga opini ya kan, satu saja. Bahkan 1 topik itu bisa didekati beberapa angle ya, beberapa perspektif. Makanya ketika kita mau melakukan jurus mengemas ulang informasi makalah ke dalam tulisan populer
atau media massa atau ilmiah populer itu dari satu makalah bisa dijadikan beberapa tulisan. Jangan kemudian satu makalah itu satu tulisan, tapi dibagi. 1 minggu yang lalu saya ngajar di mahasiswa prodi pendidikan fisika di Universitas Kalijaga, ada mereka belajar mengemas informasi lomba esai ya, lomba esai kan itu karena penulisnya ada 3, saya bagi-bagi dan akhirnya kemuat semua ya. Jadi seperti itu, menulis harus dengan segenap akal, jiwa dan hati agar menjelma bakat kasih yang bisa membuka cakrawala cinta yang cerdas ya kan. Nah, berangkat dari pemikiran yang kritis ya kan, bertujuan memecahkan masalah, memiliki struktur yang sistematis, meskipun nggak secara gamblang lebih sistematis daripada jurnal, tapi paling tidak kita tahu ini posnya mana ya kan. Ketika pendahuluan itu paragraf 1, 2, ketika pembahasan paragraf 3 sampai sebelum tulisan ya kan. Didukung argumen yang logis ya kan, menggunakan metode yang valid, referensi yang jelas, argumen yang logis juga. Nah, kemarin sudah saya singgung pas pertemuan di silaturahim ya, open house, bahwa posisi kita opini di media massa itu di esai populer. Jadi yang nomor 4 ya, pilih koran ini. Esai ilmiah biasanya itu esai yang lomba. Biasanya kampus itu ada lomba esai, mengadakan lomba esai ya kan. Sebenarnya dulu esai itu cuma 1. Itu lahirnya di Perancis ya, tahun 1554 ya kan. Tentang ulasan sebuah buku, ulasan. Esai kan ulasan ya. Tapi seiring perkembangan zaman, kemudian nah satu persatu lahirlah esai sehingga beragam, paling tidak ada 5. Yang pertama esai ilmiah, itu esai yang masuk ke dunia kampus. Ketika sebuah organisasi BEM katakanlah mengadakan lomba esai, kemudian mengambil jurinya itu dari dosen yang selama ini di perspektifnya ilmiah, nah, makanya lahir esai ilmiah. Sama seperti jurnal, cuman nggak ada abstraknya, cuman judul, pendahuluan, kadang metode ada, tapi langsung pembahasan sama daftar pustaka. Bedanya dengan jurnal apa? Iya, rumusan masalah tadi 1, cuma fokus. Karena ini 5 sampai 7 halaman esai ilmiah. Biasanya di kampus. Kemudian esai akademik, LPDP, beasiswa unggulan, itu biasanya kan menyuruh calon penerimanya itu untuk submit esai ya, esai. Nah, esai baik itu motivation letter ataupun rencana studi, itu bentuknya esai akademik. Itu juga ada ilmunya ya kan, berapa paragraf yang harus kita tulis, kisaran karakter atau jumlah katanya berapa, biasanya 100-1.500 kata kalau bisa pas ya. Karena itu secara psikologis punya pengaruh, berarti orang ini efektif dan efisien. Jangan kurang, jangan terlalu banyak kan. Itu pun yang disampaikan, dituliskan, disajikan di esai itu ada aturannya. Paragraf 1 itu tentang apa? Paragraf 2 kalau LPDP katakan misalkan ada 6 paragraf, 1 itu tentang introduksi, memperkenalkan diri. Nah, caranya juga ada ya kan. Bagaimana esai itu menarik untuk kemudian ditindaklanjuti oleh pengetes pewawancara ketika belajar LPDP itu ada. Ya kan? Jangan, paling tidak saya ambil contoh 1 aja, jangan kemudian keakuannya terlalu nampak ya kan. Karena penilaian tertinggi dari sebuah esai, value-nya itu social impact. Jadi bagaimana kita, kontribusi kita terhadap masyarakat. Apalagi kalau negara ya, misalkan kita bergerak di organisasi yang nasional, yang dampaknya secara nasional, itu akan dilirik banget sama pewawancara atau penyeleksi di beasiswa LPDP. Tentunya yang sesuai dengan jurusan yang kita ambil. Kemudian esai sastra, ini biasanya dulu kita kenal ada Gus Dur, nah, itu esai sastra. Kemudian ada Sujiwo Tejo, ada Cak Nun, itu biasanya bergelut dengan
esai sastra budaya. Bahkan penyair-penyair biasanya menggelutinya di dunia esai sastra budaya. Kalau di media mainstream atau media cetak itu biasanya hari Sabtu itu ada esai budaya. Di KR itu hari Jumat. Esai populer, ya ini posisi kita di sini. Opini di media masa itu esai populer. Dan yang terakhir sebagai respon hadirnya masifnya teknologi medsos, lahirlah esai lepas. Nah, kita siapa aja bebas mau nulis apa, termasuk yang namanya esai lepas ya, komen kita di medsos, komen kita di YouTube, di WA, ya share kita di WA, itu termasuk esai lepas, bebas, nggak ada aturan. Meskipun demikian, kita sebagai bangsa yang beradab tentunya harus ada batasan. Kan? Makanya meskipun lepas, nggak lepas banget, harus ada aturannya. Kan? Makanya ini hierarki atau tingkatan dari jurnalistik ya kan. Sudah pernah saya sampaikan di Universitas Paramadina bahwasanya awal-awal ketika tingkatan jurnalistik itu ada 3 ya kan. Jurnalistik sebenarnya ada banyak ya. Tapi yang terverifikasi terverifikasi ya 3 ini ya kan. Yang lainnya hoax ya kan. Yang pertama jurnalistik fakta. Ya kan? Itu ontologi dan epistemologi. Kita bisa lihat contoh berita press release ya kan. Ketika seorang wartawan membuat laporan itu bentuknya jurnalistik fakta. Makanya di situ ada who, say, what, in which, media, to whom, about what, where, when, who, why, and how. Paling tidak ketika kita membuat berita, 5W satu hanya harus ada. Ini contohnya berita. Ya, kemudian naik lagi ada jurnalistik makna. Nah, opini di sini opini. Value and novelty-nya. Ya. Dan paling tinggi sebagai bangsa ketimuran, kita tentunya yang menjunjung etika, bagaimana kita memproduksi tulisan yang tidak hanya benar ya secara pembuktian atau kevalidan, tapi baik, ya kan? Makanya jurnalistik etika kalau kita sebagai masyarakat atau kaum Islam, kaum Muslimin itu ada namanya istilah jurnalistik profetik, ya kan? Fatona harus cerdas. Kita sebagai netizen, masyarakat digital atau wartawan digital tentunya harus memiliki yang pertama fatona, cerdas dulu. Ketika kita cerdas, informasi yang datang ke kita, kemudian kita bisa memilah ini, oh ini judulnya kebanyakan, nah, bisa kita analisis ke jangan-jangan ini hoax ya kan. Oh judulnya ini terlalu provokatif kan. Harus cerdas, harus jujur, harus amanah, dan harus tabligh. Bahasa jurnalistik apa sih, bagaimana? Bahasa jurnalistik itu ciri-cirinya paling tidak yang pertama itu sederhana. Jadi satu paragraf itu maksimal 40 kata. Satu kalimat maksimal 20 kata. Singkat, padat, jelas, lugas, jernih. Sebenarnya di karya ilmiah juga sama ya kan. Cuman mungkin lebih sedikit ya kan. Kalau karya ilmiah itu maksimal 15 baris. Ya. Biasanya kalau ini untuk sebenarnya untuk membatasi, menghindari supaya kita enggak dalam satu paragraf itu ada beberapa ide pokok ya. Karena kemungkinan besar ketika kita menulis satu paragraf itu katakanlah 20 halaman, 20 baris, kemungkinan besar ada beberapa ide pokok. Menarik, demokratis. Demokratis maksudnya apa sih? Jadi tulisan orang lain ketika dikemuat di media massa itu boleh kita tanggapi kok. Meskipun kita mungkin jarang ya. Tapi saya sering nanggapin tulisannya orang lain. Misalnya, oh saya nggak sependapat. Nah, misalkan saya nggak sependapat, bisa kita balas tulisan itu. Tentunya dalam bentuk yang sama opini. Populis mudah dicerna oleh seluruh lapisan masyarakat, ya kan? Jadi jurnal yang katakanlah hanya diketahui oleh masyarakat tertentu atau kaum tertentu, katakanlah yang sesuai dengan jurusannya, ketika dikemas ulang menjadi ilmiah populer itu semua masyarakat itu bisa mencerna, bisa memahami. Nah ini yang menjadi PR kita.
hasil-hasil penelitian yang kemudian dipublikasikan ke jurnal ya. Padahal objek yang ada di jurnal itu kebanyakan masyarakat. Tapi justru secara pragmatis hanya dimanfaatkan oleh, bukan hanya dimanfaatkan, terbit di jurnal udah lepas tangan, tidak terputus dan tidak disampaikan ke orang yang lebih membutuhkan, ya kan. Jadi jurnal kan tidak hanya sekedar angka kredit ya, tapi bagaimana kontribusi kita terhadap masyarakat. Makanya ini perlu adanya satu program misalkan kerjasama dengan KKN, ya kan. Bagaimana hasil penelitian itu KKN tematik ya kan, hasil penelitian itu ditulis jurnal kemudian diterapkan dalam bentuk pengabdian masyarakat. Minimal sosialisasi lah. Kalau kita tidak bisa misalkan menyasar ke media massa yang mainstream, tapi lebih bagus ya ke media kan. Makanya kalau kita cek di Kompas itu banyak kok hasil penelitian yang kemudian diubah dalam bentuk tulisan populer ya, biar masyarakat itu tahu, ya kan. Itu sedikit pengantar dari saya, ya kan, bahwa menulis di media mainstream itu tetap harus kita upayakan, itu menyeimbangkan hadirnya hoax di media massa yang demikian masif, ya kan. Kalau kita nggak tahu ilmunya, tentunya nggak bisa membedakan mana yang hoax, mana yang tidak, kan? Karena ada ciri-cirinya. Makanya kita pagi hari ini sampai besok nanti berusaha belajar bareng-bareng ya. Insya Allah saya usahain 14 ini misalkan atau berapa orang di sini minimal satu tulisan. Ya kan? Apapun saya satu paragraf bisanya misalkan. Tapi kalau bisa ya berusaha ya. Paling tidak kalau mahasiswa kan punya makalah ya. Nanti bagaimana cara merubah makalah itu menjadi tulisan populer. Opini populer pengertiannya teman-teman coba perhatikan yang merah ini ya. Bahwasanya opini populer itu bagian dari esai. Esai populer yang disusun untuk mengungkapkan pendapat, pikiran, pendirian penulis atas dasar fakta atau data menurut rangkaian logika sendiri. Jadi pendapat, pikiran, pendirian penulis atas dasar. Nah, meskipun kita nulis opini, opinion atau pendapat, tapi tetap harus sesuai dengan fakta atau data. Jadi nggak asal ngomong. Menurut rangkaian logika sendiri. Secara spesifik, tujuannya apa? Ya kan? Beberapa sudah saya sebutkan tadi ya. Yang pertama sharing, ya kan? Diseminasi pengetahuan. Yang katakanlah sebagai berposisi sebagai dosen, bagaimana ide-ide kita mampu dikomunikasikan ke masyarakat secara umum, masyarakat secara luas, ya kan? Knowledge, ya kan, menambah wawasan, branding, baik itu branding diri maupun branding institusi. Famous ya, nama menjadi terkenal, ya kan, menambah pendapatan. Menambah pendapatan, semakin tulisan itu sulit, biasanya pendapatan semakin besar. Yang modal-modal yang harus kita butuhkan apa aja? Niat dan tekad. Ya, niatnya tentu harus lurus dan tekun. Kemudian gagasan, ide atas pemecahan suatu masalah. Argumentasi pendapat yang logis ya. Vocab populer ya kan. Pemberdayaan diksi populer ya kan. Makanya kalau saat ini kadang-kala kita merasa apa ya? Tulisan kita ketika mau menulis suatu tema tertentu itu macet ya kan. Yang menyebabkan karena vocab atau kosakata yang ada di kepala kita itu masih sangat sedikit ya, khususnya kosakata populer ya, kosakata populer itu masih. Makanya solusinya bagaimana ya, membaca tulisan orang lain tiap hari. Di Kompas itu ada 4 ya kan, di online-nya juga ada opini Kompas, itu kita bisa baca. Dengan kita banyak membaca maka akan masuk itu kosakata baru, kosakata populer baru. Semakin lama semakin bagus. Kemudian selanjutnya, nah misalkan kita mau disuruh nulis
pertama kali macet itu karena aku mau nulis tentang apa sih? Saya mau menulis tentang apa sih ya? Biasanya judulnya tentang apa? Topiknya tentang apa? Biasanya kendalanya gini bisa kita atasi dengan cara melihat news kan. Kalau di media online itu news. Biasanya katakanlah saya sebut, mohon maaf, detik.com ya kan. Di bagian kiri atau kanan itu ada tagar ya. Trending atau populer. Tema yang paling teratas berarti kata kuncinya, keywordnya itu bisa dijadikan sebagai bahan tulisan kita. Atau di media cetak, itu ada sebuah opini. Ini opini, tulisan opini. Di sampingnya ada editorial kalau di Kompas. Atau di KR itu ada tajuk rencana. Nah, kata kunci yang ada di judul itu ide. Jadi ubah mindset kita, jangan mencari ide, tapi jemput. Ide itu ada di mana-mana. Kalau HP saya hilang, dicari, belum tentu ketemu. Tapi kalau mau menjemput, udah tahu lokasinya. Oh ternyata kalau kita nulis media populer, ide-ide kita ada di news, di editorial. Oh ternyata ketika kita mau nulis jurnal, ide kita ada di Google Scholar katakanlah, atau Scopus. Biasanya yang teratas kan penelitian terbaru. Sama, meskipun saya juga sering membolak-balikan ya. Ketika mau nulis jurnal, saya ngambilnya di koran idenya. Judulnya ide, topiknya. Ketika mau nulis koran, saya ngambilnya di jurnal ya. Karena biasanya jurnal kan cepat banget itu perkembangan akhirnya. Bisa editorial, bisa tajuk rencana. Lalu bagaimana kalau kita masih mahasiswa sibuk banget lah. Sibuk organisasi, sibuk kuliah, nggak sempat tulis. Ya. Sekali lagi ini juga alasan ya kan. Karena dulu saya juga mahasiswa ya kan. Semester 2017 semester 3. Ya, ketika saya kuliah satu hari itu 3 mata kuliah, saya targetin 3 tulisan. Muat ya, untuk besoknya. Makanya sumber inspirasi itu bisa kuliah, bisa makalah, bisa seminar. Yang paling sangat-sangat potensial itu seminar. Makanya rajin-rajinnya itu seminar. Karena biasanya, apalagi yang nyelenggarain kampus, yang biayain kampus ya, tentunya yang diundang kan bukan orang-orang sembarangan. Hari Pancasila yang diundang dari Pusat Studi Pancasila, UGM katakanlah. Tentunya punya ide-ide ya. Di situ ada 3 pembicara. Tentu ada ada 3 paling tidak ya ide yang bisa kita kembangkan, bisa kita sini dengan ide kita, kemudian dijadikan tulisan ya kan. Makanya kelilingan dirimu dengan orang yang suka membicarakan ilmu dan ide-ide hebat. Jangan kemudian kita rajin ikut seminar, masuk telinga kanan, bahkan nggak keluar telinga kiri, tapi mental gitu loh. Saya ikut seminar, keluar itu harus saya targetin 2 tulisan atau 1 tulisan lah minimal. Karena itu ide yang sangat berharga ya. Kuliah, apa yang disampaikan oleh dosen itu sumber inspirasi. Makalah apa yang kita diskusikan dengan di teman-teman sekelas itu adalah sumber informasi yang bukan kadangkala, seringkali ya, bahkan mungkin jarang sekali menjumpai ya, mengemas ulang makalah menjadi tulisan yang bagus. Rata-rata ya sudah diskusi selesai, nilai keluar, udah ya kan. Padahal ketika diskusi selesai bisa kita kemas ulang menjadi tulisan. Ya kan? Bila kamu mendapatkan suatu ilmu, maka tulislah, sebab itu sebaik-baik pengingat untuk mempelajari dan mengamalkan selamanya. Kita manusia tempatnya lupa, makanya harus dicatat ketika mendapat inspirasi atau ide. Jangan kemudian ditunda-tunda. Nantilah ya, mencatat hal-hal penting. The past ink is better than the best memory. Tinta yang kabur sekalipun akan lebih baik daripada memori yang tajam. Imam Syafi'i dalam Diwan Syafi'i pernah mengatakan ilmu itu bagaikan binatang buruan sedangkan penanya adalah pengikatnya. Maka ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat.
Secara umum tulisan opini di media massa itu nggak boleh sara dan nggak boleh saru. Tulisan akan istimewa jika setiap goresannya dikerjakan dengannya. Jadi menulis dengan rasa bukan sara. Sebagus tulisan apapun teman-teman sekalian ketika berbau sara akan ditolak. Apalagi di Kompas jelas-jelas ditolak. Kalimat pendek dan paragraf tidak gemuk. Ya. Kalimat mudah dipahami dan paragraf koheren. Menggunakan kalimat aktif. Sumber idenya tadi dari editorial. Kemudian bagaimana sih cara memetakan ide ya kan? Paling tidak kita punya catatan atau daftar hari-hari besar nasional atau internasional. Atau hari-hari besar apa aja ya yang terkenal ya kan. Itu sebagai patokan. Katakanlah ini bulan Mei kemarin itu hari pendidikan. Kita nulis tentang pendidikan. Juni hari Pancasila. Sebelum tanggal 1 Juni kita harus sudah kirim atau harus siap tulisan yang mau dikirim. Jadi hari besar internasional sama nasional. Sama quick response. Quick response itu tema-tema yang sekarang lagi viral atau trending. Kalau sudah punya, kemudian kita tulis argumennya, tentunya argumen yang logis, simpulan yang kuat. Nah, tentunya berdasarkan rangkaian logika sendiri. Topiknya aktual, judulnya menarik, lead atau paragraf pertama itu memikat. Karena media-media yang sudah terkenal, sudah mainstream, terverifikasi biasanya kan yang ngirim tulisannya itu banyak sekali. Yang pertama kali ditulis, yang dibaca biasanya judulnya. Makanya ada tekniknya. Karena antara kemampuan kita membuat judul dengan menulis itu ada hubungannya secara psikologi. Sangat mungkin ketika judul kita itu bagus, itu berpotensi tulisannya bagus. Tapi kalau judul kita sudah jelek, berarti itu belum tahu ilmunya, ya kan? Makanya ini penting. Argumen baru, kutipan jelas, minimal nama dan tahun. Nggak ada daftar pustakanya ya kalau tulisan populer. Panjang tulisannya disesuaikan dengan medianya. Kirim tulisan, ya. Kemudian etika jurnalistiknya sopan tentunya. Bagiannya ada 3, judul di atas, di bawahnya ada nama penulis instansi. Kemudian paragraf 1 dan 2 itu lead, cerita tentang masalah. Paragraf 3 sampai seterusnya sebelum terakhir itu isi. Solusi dari masalah itu apa sih? Ya, tentunya dengan landasan teori ataupun data fakta, kita kemudian dengan kekritisan merekonstruksi sebuah solusi atau tawaran solusi yang sangat logis. Ya, kita kembangkan dari paragraf. Ini contohnya ya, judulnya. Judul itu mencerminkan isi ya. Saya kira untuk karya-karya yang lain juga sama. Judul itu harus mencerminkan isi. Dan kalau di media, kalau di opini, media massa itu harus singkat ya. Makanya coba teman-teman, ada apa enggak tulisan opini di media cetak, itu yang lebih dari 2 baris judulnya. Di Kompas, enggak ada. Hampir dipastikan enggak ada. Karena maksimal 5. Desa Kemerdekaan dan Keistimewaan Yogyakarta. 1, 2, 3, 4, 5. Beda kan kalau misalkan di media online banyak banget ya kan. Karena ada tujuan tertentu, clickbait atau provokasi ya kan. Judulnya menjadi panjang. Tapi secara ilmu jurnalistik, judul itu nggak boleh panjang. Tekniknya bagaimana untuk menulis judul opini? Yang pertama memikat, singkat, diksi tepat. Ini saya kasih beberapa jurus ya. Yang pertama permainan sajak. Pada hari Pancasila, ya kan? Menjadi Indonesia, menjadi manusia Pancasila. Kemudian bermajas. Terorisme dan manusia tuna agama. Kita sering mendengar tuna netra, tuna rungu, tapi tuna agama kan jarang ya kan. Makanya kita mixkan kan, terorisme dan manusia tuna agama. Artinya apa?
pembaca itu sudah bisa memprediksi bahwa terorisme itu imbas dari yang mengatasnamakan dijanjikan surga 7 bidadari, ya ternyata itu imbas dari kesalahpahaman mereka menafsirkan eh, nas-nas agama, ya kan, katakanlah ayat-ayat Al-Quran, ya kan? Padahal itu tidak diajarkan di agama manapun, ya termasuk yang Islam, ya kan. Makanya saya mengambil judul terorisme dan manusia tuna agama, mengakhiri nestapa dunia pendidikan. Ini Jawa Post 21 Februari 2019. Kemudian menyisipkan istilah yang sedang viral atau trending, mendeteksi ghosting ormas berhaluan radikalisme. Sebenarnya ini saya terinspirasi dari isunya ini anaknya Presiden Mas Kaisang ketika mengghostingin pacarnya kan. Nah, kemudian saya jadikan judul mendeteksi ghosting ormas. Itu yang media cetak, media mainstream, media online tapi terverifikasi ya. Judul yang atraktif, boleh panjang tapi jangan terlalu panjang banget. Gaya judul berbeda dengan media cetak atau koran. Judul yang membuat penasaran. Pendahuluan itu paragraf 1 dan 2 itu harus menarik. Kadangkala si redaktur itu membacanya yang pertama judul, yang kedua pendahuluan. Kemudian cara menulis pendahuluan itu bagaimana sih? Perhatikan paragraf pertama, jangan buat kalimat panjang. Jadi satu paragraf itu maksimal 6 baris. Satu kalimat itu maksimal 20 kata. Jangan buat bentuk paragraf, kemudian target keyword berulang di paragraf. Padahal kita sering menuliskan kata yang berulang-ulang. Lalu, kemudian. Nah, itu lama-lama bosan kan membaca. Makanya hindari itu. Usahakan membaca itu merasa nyaman ketika membaca rangkaian tulisan yang kita buat. Ini contoh dari apa pendahuluan. Dari pendahuluan itu paragraf 1 dan 2 ya. Menjawab pertanyaan apa? Di paragraf 1 dan 2 itu cerita masalah yang kita angkat. Paragraf ketiga sampai sebelum terakhir itu solusinya. Nah, ini contohnya bagaimana cara menulisnya. Uraian pokok pikiran utama main idea. Di bahasa Indonesia kita pernah mempelajari pengembangan paragraf ya. Makanya ketika kita sudah ide topik ya, harus judul bisa dibuat terakhir. Ide topik yang penting topiknya udah ada. Yang selanjutnya adalah buat garis besar haluan menulis. Ide-ide pokok tiap paragraf. Paragraf 1 mau cerita tentang masalahnya apa, dikuatkan dengan ide apa, kemudian tiga solusinya apa. Nah, itu harus dibuat poin-poin ide pokok. Kemudian kita kembangkan ide pokok itu menjadi tulisan yang utuh. Dan ditutup di paragraf terakhir. Makanya paragraf terakhir itu kalimatnya harus kalimat pamit. Jangan masih ngambang. Dan satu paragraf. Ini contoh yang di KR ya. Di KR cara nulisnya ya kan. Persyaratan yang pembaca yang budiman. Terima kasih partisipasi dalam menulis mengirimkan artikel di SKH ke redaktornya. Ini alamat emailnya. Terus jumlah kata atau jumlah karakter. Ini jumlah katanya 535 sampai 575. Disertai dengan fotokopi identitas rumah sakit. Kalau tulisannya sudah jadi, kemudian belum pede, ya dikoreksi temannya. Istilahnya kalau dalam dunia penelitian itu proofreader ya. Barangkali ada tiponya, barangkali ada beberapa kesalahan, itu harus kita harus kita perbaiki. Jangan sampai nggak ada sejarahnya ya redaktur itu ngoreksi tulisan kita maksudnya. Kecuali Kompas ya, Kompas itu dalam bentuk catatan ya. Makanya teman-teman kalau pengen belajar benar coba sekali ngirim di Kompas, nanti dibalas mau catatannya.
temanya kurang ini, ya kan. Dibalasnya lumayan detail. Daripada media lain kadang-kala nggak dibales. Artinya kita yang proaktif. Surat pengantar, email, bahasa sopan. Kalau tulisannya sudah ada, kita siapkan surat pengantar. Ini nanti saya kasih contohnya ya. Bahasanya sopan, lampiran tulisan dan berkas, naskah, scan KTP, scan KTM, foto WhatsApp dan data diri. Ini yang biasanya kita lampirkan dalam ketika kita submit tulisan. Ini contoh surat pengantar. Jadi jangan langsung etika komunikasi kita di media surat elektronik itu paling tidak ada di subjeknya kita isi, kemudian surat pengantarnya. Itu contoh-contoh beberapa tulisan saya di media massa. Judulnya membudayakan kampung ramah. Itu tulisan saya di tahun 2016 pas saya semester 1 atau 3 ya. Nanggapin tulisannya Prof. Dianto. Prof. Dianto itu guru besar filsafat agama di Universitas Islam Negeri Surabaya ya. Beliau nulisnya judulnya tentang kota layak anak. Nah, saya tanggapin. Ini yang saya maksud demokratis ya. Boleh kita nulis tanggapan orang lain. Bisa kemerdekaan dan keseimbangan kata. Nah, ini yang di Jawa Pos mengakhiri nestapa dunia pendidikan. Kemudian ini membuka mata batin ini yang online ya. Untuk yang Kompas akan saya sampaikan di pertemuan berikutnya. Paling tidak yang sedikit ini menjadi pemantik ya, menjadi landasan dasar teman-teman nanti untuk semangat untuk belajar nulis ya kan. Adapun yang tingkatannya lebih tinggi nanti akan saya sampaikan yang kita diskusikan lagi ke pertemuan-pertemuan berikutnya, termasuk nanti koreksi dari tulisannya teman-teman mulai dari proses kurasi sampai memang benar-benar terbit. Saya kira itu teman-teman sekalian, ini beberapa contoh alamat email. Ada banyak ratusan alamat email yang bisa teman-teman coba. Saya kira itu. Terima kasih untuk perhatiannya semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa holistik ya penjelasannya, lengkap dan untuk mempermudah peserta. Jadi saya persilahkan untuk sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu, Mas Mbak. Oh sekedar informasi, ini peserta sebenarnya sekitar 22 orang dan terdiri dari ada mahasiswa dari S1 sampai S3, dosen, terus ada Pemda ya, ada Pemda, ini ada sekdesnya atau ada dari pengurus pemerintah daerah dan ada PT dan media kayak gitu. Ini sangat bagus ya. Oke, Bapak Mulyanto silakan. Terima kasih Mas Moderator, Mas Wanto sebagai bicara, terima kasih sekali. Saya kira sangat menginspirasi ya. Saya pribadi itu kalau nulis selama ini sudah 30-an, tapi cuma di Solo Pos. Artinya Solo Pos saja. Artinya memang saya selama ini ya merasa wah di kalangan Solo Raya itu sudah bagus itu sehingga belum belum melangkah ke yang kayak Kompas, kayak Republika macam-macam, tapi semuanya baru di Solo Pos. Tapi ya sudah artinya relatif mudah nulis di situ, artinya tadi kalau punya nama, punya pengalaman macam-macam tuh. Artinya sudah sangat banyak tadi motivasi-motivasi yang diberikan gitu ya. Lah nanti saya memang berharap ya ada 2, 3, 4 ini nanti tadi menembus yang lebih tinggi artinya media mainstream gitu ya. Lah nanti saya kira tiap-tiap kunci-kuncinya mungkin saya ikuti, tapi saya merasa selama ini karena namanya dosen kan nulis tuh ya tidak bisa terus-terusan ya. Tapi pada mood saya nulis dan itu nulisnya masih saya di Solo Pos ya, sehingga kalau nanti ngetik Mulyanto UMB di Solo Pos itu mungkin agak udah
Saya merasa sudah 3 bulan lebih sejak tahun 99 lah. Dulu juga dimulai dari saya ngikut ketika Solo Pos mengadakan training penulisan opini, saya ikut. Setelah itu langsung saya praktek di situ, kemudian dibaca oleh pembicaranya, langsung ya ini siap muat. Sejak saat itu sampai sekarang saya di Solo Pos. Tapi tadi Mas, saya senang sekali nanti Mas Suwanto memberikan trik-trik ya ketika ke nasional macam-macam, walaupun sebenarnya saya juga sudah karena kursus di Kompas macam-macam, tapi belum pernah nulis di level lebih tinggi. Saya kira itu yang pertama. Yang kedua saya kira tadi menjaga agar tulisan langsung rampung. Saya kan merasa itu sekarang nulis baru setengah harga itu udah ketemu apa ya, istilahnya pekerjaan lain tinggal dulu sehingga nggak tuntas. Besok lagi menuntaskan sudah nggak mood gitu ya. Nah, sehingga nanti istilahnya menjaga mood agar dari awal sampai akhir langsung jadi, walaupun ngirimnya mungkin tidak langsung gitu. Saya tuh biasanya kalau istilahnya ini, biasanya kalau rampung itu nggak ada pekerjaan ya. Artinya hari ini 2 hari itu nggak ada pekerjaan, nulis itu hari ini jadi nggak saya kirim, tapi saya redakan, nanti pagi baru saya ulangi lagi, nanti sekitar 10 kali membaca enak baru tak kirim. Saya kira 2 itu, Mas Suwanto. Terima kasih atas nanti tanggapannya. Baik. Ini izin Mas Suwanto, langsung mau dijawab apa mau ditampung dulu? Ditampung dulu nggak apa-apa kalau ada. Tampung dulu. Izin, moderator. Oh, siap. Silahkan Pak. Siap pokoknya. Aman. Silakan, monggo. Oke, terima kasih Pak Suwanto dan sahabat-sahabat panitia. Pak Mulyanto, salam kenal. Mudah-mudahan nanti bisa komunikasi lebih intens dalam hal karya-karya yang perlu kita kembangkan ke depan. Kami mengapresiasi atas materi yang disampaikan oleh Pak Suwanto, luar biasa, dan harapan kami nanti bisa di-share di grup sehingga barangkali kelajuan dan semangat 45 Pak Suwanto itu bisa kami yang slow respon ini yang masih perlu terus mengkaji, menggali, dan mengembangkan ini perlu materi bahan dari Pak Suwanto yang terhormat. Kami apresiasi yang pertama, yang jelas menulis opini itu sebuah keterampilan proses itu sering diasah, maka itu akan muncul kecerdasan atau ketajaman intuisi nalar. Itu kami sepakat, dan kami saat di Kalimantan Selatan saat itu ada beberapa media lokal, dan setelah itu ada kesibukan dan lain hal, akhirnya kata Pak Suwanto perlu keistiqomahan itu. Saat itu belum. Hanya permasalahan membaca fenomena menjadi sebuah judul atau topik itu yang update itu barangkali sumber-sumber berita, informasi, dan lain-lainnya itu perlu kiat barangkali Pak Suwanto membaca fenomena yang aktual sehingga ia meminimalisir berita kita yang ditulis itu tidak tersensor begitu, artinya terpenuhi komposisinya. Terus desain sistematika kerangka naskah itu kan tidak serta-merta itu Pak, artinya komposisi untuk sistematika dalam tulisan opini itu kan ada semacam karakteristiknya, barangkali itu perlu kami ada stressing kembali Pak Suwanto. Dan juga yang perlu kami minta penjelasan pada pemateri dalam hal ini, cek dan recheck antara berita utama, sumber utama berita itu, sehingga kita mengemas menjadi sebuah opini itu perlu ada pembahasan secara lebih spesifik Pak pemateri. Dan tadi agak cepat dalam penyampaiannya, yang itu loh Pak, desain diagram fishbone itu loh, kami agak tertarik itu fishbone diagram atau apa tadi istilahnya itu perlu ada penajaman. Kami sepakat ketika karakteristik akademik writing itu perlu dibudayakan sehingga keterampilan proses dalam menulis yang memberikan kenyamanan atau bikin pembaca itu ketagihan, dan kita terdorong untuk terus memberikan pencerahan kepada publik, itu perlu kesadaran dan perlu kebersamaan ke depannya. Terima kasih, mungkin itu yang perlu kami
penjelasan dari Pak pemateri. Terima kasih, moderator. Siap. Wah, ini satu orang penanya menohok pertanyaannya. Langsung ada satu orang dua pertanyaan, satu orang 3 pertanyaan. Semoga Mas Wanto di situ ini ya. Keterwakilan. Eh, ini ada satu lagi pertanyaan dari Ibu Ratri Ciptaningtyas Uin Sarif. Apakah argumentatif termasuk bahasa jurnalistik, Pak? Kayak gitu. Mungkin itu dulu 3 pertanyaan dari Bapak Mulyanto tadi tentang sering nulis di Solo Post, terus minta tips dan trik biar naik ke media mainstream, terus karena beliau adalah praktisi jadi minta juga agar nulisnya bisa langsung rampung kayak gitu atau menjaga mood. Yang kedua dari Bapak Ruslan dari Solo, kita pindah ke Kaltim sama Rinda Widsi. Ini ada 3 pertanyaan tadi, bagaimana bisa menangkap fenomena dengan judul yang up to date. Terus tadi minta di clearkan lagi tentang komposisi struktur tadi menulisnya, terus cek and recheck dan ditampilkan lagi diagramnya. Monggo Mas Suwanto, silakan. Izin Mas, masih di mute, punten. Terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa. Saya berusaha menjawab. Tadi yang dari Bapak Mulyanto karena seorang dosen ya. Karena kebetulan kan di Jogja sendiri saya kan ada beberapa yang datang ke tempat tinggal saya itu di Masjid Kagungan Dalam Keraton ya, dosen ya. Sebenarnya kalau sudah dosen itu sudah istilahnya punya modal yang lebih ya daripada seperti saya misalkan mahasiswa ya, dulu kan harus punya tenaga banyak baca kan, karena biasanya dosen itu punya data ya khususnya yang jurusan yang diajar kan. Mungkin sedikit kendalanya proses tadi merampungkan sebuah tulisannya karena kesibukannya kan, apalagi tuntutan dosen kan jauh lebih banyak ya kan, khususnya tentang penelitian yang sebenarnya itu sekaligus sebagai modal yang potensial ya kan, karena saya ngajarin dosen itu jauh lebih cepat daripada yang bukan dosen. Istilahnya kalau kita mempraktikum atau masak, bahan-bahannya itu sudah ada, tidak harus membeli di pasar, tinggal bagaimana cara langkah-langkahnya. Tahap pertama potong bawang ya, dosen cepat, makanya banyak dosen UIN ya kan. Saya pernah ngisi sama Prof. Burda, Ibnu Burda itu guru besar bahasa Arab ya kan, itu tulisan pertamanya langsung tembus di KR ya. Sangat mungkin karena yang pertama sudah punya nama dosen, tentunya akan jauh lebih membranding daripada sekedar mahasiswa ya. Makanya teman-teman kalau misalkan nulis di media mainstream apalagi di opini, jangan sekali-kali nulis mahasiswa S1 pendidikan kimia, itu kemungkinan besar ditolak. Bukan berarti kita menyepelekan idenya ya, tapi kan opini kan tulisan yang bagus, yang pembacanya rata-rata itu kaum intelektual ya kan, katakanlah dosen, guru ya kan. Nah makanya kredibilitas keilmuannya itu harus benar-benar terjamin ya kan. Masa apalagi mahasiswa ilmu perpustakaan bahas tentang hukum ya kan. Nanti kan pertanyaan, jangan-jangan ini bukan tulisannya ya kan. Ya paling tidak praktisi, peneliti. Saya kalau nulis di KR waktu mahasiswa yang nyantumin pegiat kampung ramah anak, karena kebetulan saya nulis di KR itu tentang pendidikan ramah anak, kemudian falsafah Jawa. Nah, saya fokusnya di situ. Ya. Ini supaya ketika kita nulis benar fokus sesuai dengan kemampuan kita. Artinya dosen itu sudah punya ya, tinggal waktu untuk merampungkannya itu ya. Mungkin
tiap orang beda-beda ya. Tapi paling tidak pengalaman saya, kalau saya itu habis selepas ide itu kan banyak ya kan. Dan cara menjemput ide itu jangan kemudian kita mengandalkan satu panca indera. Sebenarnya ini menyambung di pertanyaan selanjutnya Kak. Karena selama ini kita mempersepsikan bahwa membaca itu indera visual ya. Bukan hanya indera visual, pendengaran. Makanya apa yang disampaikan oleh dosen kita atau mendengar lewat radio itu ideal. Saya kemudian jalan bersepeda, kemudian di lampu merah, kemudian di depannya pas berhenti ada manusia silver, langsung itu ide, ya kan? Kemudian kita tulis tentang manusia silver itu. Jangan cuma sekedar buku. Ide itu sangat melimpah. Jadi ada waktu tertentu, khususnya misalkan bagi dosen itu harus kira-kira yang selama ini di kegiatan kita yang demikian banyak ya kan. Tapi paling tidak saya punya ancer-ancer sebelum saya berangkat ke kampus, sebelum saya ngajar, itu tulisan harus ke submit kan. Makanya habis subuh itu waktu yang sangat apa ya, waktu yang sangat potensial untuk merampungkan ide-ide catatan-catatan itu untuk diselesaikan. Mungkin kalau habis Isya merampungkan tugas-tugas di kampus ya kan, atau yang mahasiswa tugas-tugas kuliah ya kan. Tapi ketika kita sudah istirahat, bangun, sholat ya kan, mandi, pikiran kita fresh ya kan. Nah di situ waktu yang sangat potensial untuk merampungkan ya kan? Apalagi kita sudah belajar ya kan, di lingkungan ekosistem akademik kan sudah sangat pendidik sekali. Tadi sudah saya jelaskan bahwa judul dulu, kemudian ide-ide pokok. Ide pokok paragraf pertama, cerita masalah itu tentang apa. Kemudian kedua, solusinya apa sampai sebelum terakhir. Ya kan? Itu dikembangkan. Kalau dalam ilmu bahasa Indonesia itu pengembangan paragraf. Kadang-kala antara paragraf yang satu disambungkan dengan paragraf yang lain itu supaya koheren bagaimana. Sebenarnya nanti pas saat pertemuan berikutnya nanti akan kita belajar bareng bagaimana sih jenis-jenisnya, cara merangkainya supaya koheren. Kadang-kala antara paragraf satu dengan paragraf berikutnya itu terpotong atau nggak nyambung. Ada banyak tekniknya dengan kata hubung antar paragraf dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas. Tapi pada intinya tiap orang itu punya tentunya tahu sendiri ya kan. Kira-kira waktu yang tepat untuk merampungkan tulisan kita dengan seabrek kegiatan atau seabrek kesibukan itu kapan? Kalau saya sendiri itu habis subuh, habis subuh mau berangkat ngajar biasanya sebisa mungkin saya rampungkan atau sampai submit ya kan. Jangan sampai kemudian melebihi batas. Misal kata tulisan tentang hari pendidikan kok baru dikirim tanggal 2-nya pas hari atau tanggal 1-nya 1 Mei-nya itu kan sudah telat ya kan. Makanya tadi sudah saya katakan hari besar nasional, hari besar internasional itu sudah ada di catatan di kepala kita ya kan. Supaya kita siap ya kan H-3 sebelum harinya kita sudah siap satu tulisan atau beberapa tulisan untuk disubmit. Tapi paling tidak tiap orang itu beda-beda ya, nggak kemudian memaksakan seperti saya kan, karena saya aktivitasnya dari pagi jam 7 sampai malam ya itu. Untuk setelah Isya itu biasanya merampungkan tugas-tugas di kampus atau di sekolah. Ya. Kalau merampungkannya itu habis subuh. Saya kira itu ya. Kemudian berkaitan dengan ini ya, fishbone. Problem statement. Kalau dalam penelitian itu akan ada need assessment ya. Need assessment itu penelitian pendahuluan ya. Analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ketika kita mau nulis sesuatu kan tentunya kan harus tahu yang saat ini kekuatan kita berapa ya kan. Kemudian tulisan yang dibutuhkan oleh katakanlah media A itu apa ya kan. Makanya pentingnya penelitian ini.
ada banyak teman-teman saya ya beruntung yang sudah jadi dosen yang setiap hari itu literasi ilmiahnya harus dipati terus ya kan. Tapi teman-teman saya punya grup yang isinya penulis-penulis opini ya. Tapi benar-benar penulis opini ya, benar-benar murni penulis opini, bukan dosen, bukan apa ya. Karena pakainya insting ya kan. Kadangkala gagal di media-media tertentu yang belum diteliti ya kan. Meskipun ada beberapa premis yang sama, katakanlah secara ilmu jurnalistik itu antara media yang satu dengan media yang lain itu paling tidak itu nggak boleh sara, nggak boleh taruh, ya, itu sudah jelas kan. Tapi masing-masing media itu punya karakteristik, mulai dari temanya, ya. Meskipun ini mohon maaf, media itu mainstream kan netral ya, tapi kadang-kadang ada yang condong tertentu gitu. Kadang-kadang ada ya, nggak netral amat gitu loh. Ya. Kalau di KR, saya kasih ambil contoh. Setelah saya teliti, coba teman-teman kalau pengen cepat tembus, nulis tema tentang falsafah Jawa. Wah, itu potensi besar banget. Apalagi dosen atau guru. Tulisnya tentang pendidikan berbasis kearifan lokal. Satu aja, misalkan etnostem ya, etnostem berkaitan dengan jamu. Wah, itu potensi diterbitnya sangat tinggi sekali. Tinggal kita cara pengemasannya ya kan. Tapi saya kira urus dosen jauh lebih tahu kan bagaimana cara pengemasannya. Jadi ada karakter-karakter tertentu. Di KR itu tema-tema yang berhubungan dengan khasanah budaya itu sangat-sangat diprioritaskan. Apalagi penulis perempuan. Penulis perempuan kan biasanya jarang. Kan? Banyak laki-laki. Nah, itu sangat diberikan. Terbukti dulu ada kepala sekolah MTSN 1 Surakarta. Nah, itu kan sudah ada tulisannya. Idenya udah ada, tinggal dipoles aja. Kemudian minta dikoreksi, saya kurasi, dikirim sebuah di KR. Kemuat. Padahal itu tulisan pertama. Karena sudah punya nama, kepala sekolah. Membahasnya juga tentang pendidikan. Kemudian pendidikan multikultural ya. Nah, jadi ada meskipun kita menulis di media antara satu dengan satu itu ada karakteristik yang harus kita teliti terlebih dahulu. Makanya ini penting dari need assessment kemampuan kita. Terus kemudian karakteristik dari media yang kita tuju itu harus kita benar-benar teliti. Judulnya apa, temanya apa. Jangan sampai kita nulis di media tertentu katakanlah solo post dengan berbagai tema. Biasanya itu kurang. Misalkan tema hukum iya, tema ini iya. Meskipun bisa, tapi energinya jauh lebih besar. Saya kira itu Mas Novan ada yang ketinggalan yang belum saya jawab. Oh iya, Berkaitan dengan apa ya tadi pertanyaan? yang di chat, Yang apa? apakah Oh ya, argumentatif termasuk bahasa jurnalistik, Pak? yang argumentatif. Iya. Seringkali orang mengatakan opini kan opini pendapat. Kayak kita misalkan di kuliahan diskusi berpendapat, ya kan? Tapi ini kan sebenarnya nama aslinya itu karya ilmiah populer, bukan opini. Karya ilmu populer sebenarnya. Kan kita kenal ada namanya jenis teks naratif. Naratif itu cerita, pendongeng. Itu naratif itu. Pendongeng itu lebih ke boleh imajinatif boleh ya, pendongeng. Naratif. Kemudian persuasif itu teks pidato, ceramah, kan? Khutbah itu persuasif. Ada eksposisi itu fakta yang sudah jadi. Ini buku-buku pelajaran anak-anak di sekolah, buku-buku kuliah itu eksposisi. Ya. Tapi kalau sudah disertasi itu kan argumentatif. Dan yang karya ilmiah populer ini atau opini itu argumentatif. Jadi jangan sampai kita nulis itu tanpa kita menawarkan satu solusi tanpa rangkaian logika yang bagus, yang logis itu loh.
Jadi cuma sekedar berpendapat aja. Namanya sama esai nanti, tapi jenisnya bukan esai populer nanti. Esai lepas bisa jadi yang ada di media online ya kan, siapa saja bisa nulis. Tapi kalau di media mainstream seperti Kompas, KR atau Jawa Pos itu tetap kita harus ada landasannya. Dibangun dari landasan teori ataupun fakta-fakta fenomena di lapangan. Ya. Sekali lagi bahwa membaca kita harus kita ubah. Jadi membaca itu mengoptimalkan seluruh panca indera untuk internalisasi wawasan pengetahuan. Kita berhenti di lampu merah melihat manusia silver. Nah itu ide membaca itu. Mendengarkan kuliah umum, mendengarkan seminar itu ide. Bisa jadi tulisan. Dengan catatan ketika apa yang disampaikan oleh pembicara itu tetap dikutip. Jangan sampai kita mengklaim, ya kan? Yang kata-kata mengklaim kemudian tanpa, nah itu namanya plagiasi juga. Harus kita eksplorasi dengan ide-ide kita. Untuk strukturnya yang ini ya, nanti kita sebenarnya akan banyak diskusi tentang ini ya, strukturnya. Tapi sekali lagi tiap media punya karakteristik tersendiri. Jangan kemudian dipukul rata. Saya kalau misalkan mau nulis di KR diteliti. Karena ada teman-teman saya itu yang kemudian di media A diterima, di media B ternyata nggak terima. Sebenarnya itu bagian dari strategi ya. Ketika misalkan nggak terima di Kompas, sudah nunggu 2 minggu ada balasan, itu baru kita kirim ke media lain ya. Kalau belum basi, ya. Diturunin di media lokal apa misalnya. Kalau saya kan dulu kan berangkat dari mahasiswa ya. Jadi pelan-pelan mulai dari citizen journalism, naik suara mahasiswa yang honornya 100. Tapi saya konsisten itu. Jawa Pos, Sindo, kemudian Republika sama Harian Jogja itu honornya sama-sama 100 sih. Bahkan tiap minggu saya itu. Kan ada 2 yang gonta ganti, yang pasangan ini, pasangan biasanya. Pikirannya anak emasnya. Kalau sudah tahu itu. Kemudian naik baru ke opini. Dan ketika opini saya nggak pernah nyantumin nama mahasiswa. Meskipun nanggapin tulisan dosen kami ya kan. Pak Probianto itu kan dosen UIN Surabaya kan. Pada saat itu saya masih mahasiswa. Itu salah satu bagian dari strategi ya. Yang ini ya. Nanti akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya sebenarnya yang lebih detail berkaitan dengan strukturnya. Paling tidak ada 3 ya kan. Selain judul, kemudian yang penulis, kemudian pendahuluan. Tapi nggak ada subnya ya pendahuluan, nggak ada. Jadi paragraf 1-2 itu pendahuluan. 10 sampai 15% maksimal. Jangan sampai bertele-tele di pendahuluan ya. Karena ini kan sangat terbatas. Yang diteliti teman-teman ketika mau menulis di media tertentu, jumlah katanya jangan sampai melebihi, jangan sampai anunya. Di Solo Pos saya pernah sekali kalau salah. Karena itu bagian kerjasama dengan Harian Jogja ya, GB anu. Nggak tahu sekarang honornya berapa di Solo Pos. Kalau di Harian Jogja 200. Yang ini penting ya. Jadi kategori ini jangan kita pukul rata esai itu jenisnya cuma 1. Makanya teman saya ada yang lomba di tempat A juara kok di tempat B itu salah. Karena salah atau keliru menggolongkan esai itu sendiri. Ketika lomba esai yang ngadain KR itu wajib esai populer. Yang ngadain kampus, fakultas, esai ilmiah.
Untuk yang online nanti saya akan kasih contohnya, dan teman-teman yang sudah kemuat nanti akan saya kasih info juga. Nah, yang ini ya. Nanti akan kita diskusikan di pertemuan selanjutnya yang lebih detail ya. Tapi paling tidak ya. Meskipun hampir semua ya, paling tidak paragraf 1 dan 2 ini cerita pendahuluan kalau dalam makalah. Masalah yang kita angkat apa sih? Ya kan? Ini sebenarnya saya tulisan tentang sejarah itu susah ya. Tulisan tentang sejarah, mengkomunikasikan kembali tentang sejarah ke media mainstream itu sebenarnya agak susah ya. Makanya saya tak rubah bahasanya. Ada di sumbernya di teks-teks sejarah ya kan. Saya baca kemudian saya sajikan dengan pakai bahasa yang lebih renyah itu loh. Kayak naratif ya. Meskipun ini penyajiannya naratif tapi tetap argumentatif ya. Sultan Keraton Yogyakarta dan Adipati Pakualaman beserta segenap rakyatnya kompak begitu bergelora dan rela. Sekalipun harus menjadi pagar betis ataupun benteng penjaga agar pohon kemerdekaan tetap kokoh subur menjulang rimbun. Nama Yogyakarta banyak menghiasi dalam lika-liku kisah perjuangan. Sebenarnya mau cerita ngangkat tentang kenapa sih Yogyakarta itu istimewa ya kan, diceritain. Oh ternyata dulu ketika ibu kotanya pindah sementara ke Yogyakarta itu rombongan dari Jakarta Presiden Soekarno dan menteri-menteri berduyun-duyun di stasiun Lempuyangan ini diceritakan dengan bahasa yang bahkan seorang-orang pembaca itu mengalaminya gitu loh. Indonesia secara sah merdeka dengan diproklamasikannya teks proklamasi Soekarno-Hatta tepat 17 Agustus 1945 di Jalan disaksikan jutaan pasang mata riuh sorak bergemuruh Indonesia merdeka. Jadi ada satu pendekatan atau cara penyajian tulisan yang bagus banget ya, dengan cara future. Nah itu di Solo Post ada yang sering Pak Heri Priyatmoko, itu teman saya. Pak Heri Priyatmoko itu dosen sejarah USD. Beliau tulisannya ada di Solo Post sama KR, kemudian di Jawa Post juga beberapa kali ya kan. Kemudian beliau kan pemimpin Solo Society ya kan. Itu sering menulis opini dengan pendekatan future. Jadi memframing pembaca itu seolah-olah mengalami. Paragraf 1 dan 2 itu cerita tentang masalah. Dikuatkan dengan data boleh, kan? Ataupun katakanlah kita membahas tentang kasus kena bullying, ya kasus boleh. Medianya, sumbernya ya harus valid ya. Di samping valid, jangan sampai ketika kita nulis di Solo Post, sumbernya dari KR ya. Jadi kalau bisa di Solo Postnya nulis di KR ya sumbernya dari KR gitu. Atau media yang lebih tinggi, yang lebih otoritatif misalkan dari BNPT boleh. Ya. Tulisnya di KR, sumbernya di Solo Post ya. Itu nanti tulisnya di Harian Jogja, sumbernya dari KR ya. Kalau bisa di medianya. Paragraf ketiga sampai sebelum terakhir itu solusi. Dan kalau bisa solusinya yang jarang ditulis oleh orang lain. Saya pernah membahas tentang kekeringan, mengatasi kekeringan, membahas tentang hal sepele kok. Yang lain mungkin bahasnya tentang hal-hal teknis ya. Tapi saya membahas tentang falsafah Jawa di Yogyakarta ada ini Hamongoying Bawono. Nah, bagaimana melestarikan 7 pilar kehidupan teologi ya itu filosofinya apa. Tapi ternyata dimuat. Karena kebanyakan orang membahasnya jarang yang membahas itu. Kemudian yang terakhir itu penutup. Tapi paling tidak teman-teman nanti diteliti sendiri ya ketika mau di Solo Post di KR itu, oh KR itu bagaimana sih? Kalau di KR itu dipenggal 2 ya,
dipenggal 2 subjudul ini, ada judul dipenggal ini Solo keistimewaan, ya kan? Boleh dipenggal 2 untuk membedakan tawaran solusi, boleh. Itu strukturnya. Judul, kemudian nama penulis, instansi, pendahuluan, tapi nggak ada subjudulnya. Paragraf 1 dan 2 itu cerita tentang masalah. Paragraf 3 sampai sebelum terakhir solusi-solusinya. Jangan lupa perhatikan jumlah katanya. Ya kan? Yang utuh di KR ini seperti ini. Jadi ada pemenggalan 2 subjudul. Peran pemerintah, dukungan masyarakat. Ini juga saya penggal, ya kan. Ini kalau di kolom pertama itu ada gambarnya. Honornya sama. Di Jawa Pos silakan teman-teman. Honornya 400 sampai 800 kalau salah. Saya kira itu. Barangkali ada pertanyaan yang masih kelewat. Sambil nunggu yang lain akan saya tunjukkan teman-teman yang tulisan-tulisan saya dan teman-teman yang pernah sama-sama belajar. Monggo Mas Novel. Oke. Ini ada pertanyaan di kolom chat Pak Patrius. Ya, ini dari praktisi ya, dari Pemda kalau nggak salah atau di Kemenak. Bang, apakah opini kita harus sesuai dengan kecenderungan media supaya bisa lulus terbit? Misalnya media yang cenderung mendukung kampanye politik tertentu. Gimana? Monggo. Baik, langsung saya jawab aja. Sebenarnya kalau yang secara gamblang nggak ada. Dan itu nanti akan ditegur. Nggak ada, meskipun ada ya yang sudah jelas, mungkin teman-teman sudah tahu ya kan. Media A itu karena yang punya itu pemimpin parpol, ya ada sedikit. Tapi secara nggak boleh. Media mainstream itu harus netral, ya kan. Makanya sebisa mungkin jangan sampai kita terbawa arus. Kadang-kadang teman-teman saya ada ya, karena medianya punya pemerintah. Tapi tulisannya ya bagaimana mendukung pemerintah. Kalau di Jalan Jama ya, saya sering nulis begitu. Meskipun yang kita sajikan tulisan mendukung pemerintah, tapi hal-hal yang fakta ya. Jangan kemudian saya, karena orang Jawa kan suka kalau ingin dihormati kan memujikan siapa saja. Kalau kita memujikan kadang-kadang kita senang ya. Di BNPT itu punya media namanya Jalan Jama. Itu kebetulan agak susah ya. Tapi saya seminggu paling tidak sekali, kadang 2, sering. Bahkan pernah 3. Nah, kalau teman-teman berhasil nembus di situ, ya, itu kan punya pemerintah. Ya bagaimana memang harus ya membranding dari sesuai dengan ideologi dari atau program kerja dari media itu. Kan mempromosikan bagaimana penanggulangan terorisme. Nah, mau tidak mau kita harus mendukung pemerintah. Tapi kan hal-hal fakta, boleh sah-sah aja. Lagian kan program pemerintah kan tentunya bagus-bagus kan. Bukan kemudian kita menampilkan bukan sesuatu hal yang tidak fakta ya. Jangan sampai kan. Begitu juga media mainstream. Ya kan? Meskipun ada media condong tertentu tapi nggak kelihatan benar, nggak ada. Karena pasti nanti akan ditegur ya kan. Sama seperti jurnal kan nanti ada proses verifikasi kan. Itu yang harus diwaspadai teman-teman. Ada banyak khususnya media online banyak nggak terverifikasi. Ada teman-teman yang punya organisasi kemudian di situ punya websitenya. Itu ya kadang karena nggak kontra dengan pemerintah yang menjelek-jelekkan pemerintah. Itu nggak bagus, tidak sesuai dengan etika jurnalisme. Jadi kalau bisa jangan sekali-kali terlalu condong pada afiliasi politik tertentu. Nggak usah. Kita netral. Misalkan judulnya bagaimana mengkampanyekan edukasi politik di politik pemula, ya, pemilih pemula. Nah, itu boleh hal-hal yang netral. Jangan kemudian menyudutkan itu dihandle. Karena dipastikan akan tidak terbit. Ya. Ini contoh tulisan saya di Harian Jogja, membangun kampung cerdas.
sederhana tapi tetap. Ini dari makalah lomba ya, makalah lomba kampung yang ngadain Perpustakaan Nasional, kemudian alhamdulillah masuk juara ya. Kemudian saya kemas ulang jadi opini di media massa, kemudian terbit. Ya. Referensinya dari jurnal. Kalau kita lihat, saya kira itu barangkali ada pertanyaan dari teman-teman yang lain, monggo. Atau ada pertanyaan yang belum saya jawab tadi. Ya, baik. Ini ada Pak Patrius, ada respon, silakan. Pak Patrius, ya silakan kalau ada respon. Terus Ya, respon sedikit, Mas. Ya, respon sedikit, Ji, monggo. Mas Suwanto. Ji, monggo. Tadi terkait dengan permasalahan menaikkan publikasi di media-media mainstream, artinya pengalaman Mas Suwanto itu sebenarnya ketika saya Kepental, Pak Patrius bisa di on mic lagi? Mungkin jaringan. Ya, baik ya. Baik, memang selama ini kecenderungannya begitu. Kalau di daerah Maluku, kadang-kadang kita mesti menyesuaikan dengan istilah jurnalisnya itu. Artinya sesuai dengan kecenderungan media itu baru bisa diterima begitu. Siap. Untuk sementara begitu, Bang. Ya. Lalu saya tanggapin ya. Silakan. Iya. Ya benar. Yang saya maksud kecenderungan itu karakteristik ya, bukan afiliasi politik. Makanya tadi saya bilang, ketika kita mau ke media lokal khususnya ya, dia kan punya ideologinya tentunya positif. Ya, saya tidak mengatakan ya. Itu boleh, kayak di KR tadi kan tema-tema tentang falsafah Jawa itu jauh lebih diprioritaskan untuk dimuat. Ya memang benar itu ada kecenderungan. Adapun yang tadi yang saya maksud jangan sampai kita itu afiliasi politik tertentu, itu jangan sampai. Oke, baik. Nah, iya. Mengerti. Kalau yang media mainstream memang harus, makanya ketika kita mau menulis di media, katakanlah di media lokal di Lampung, itu ada karakteristik tertentu. Saya pernah nulis di Lampung Post tentang Lampung, tulisnya. Lampung Post saya pernah 2 kali ya, Mas. Kemudian ini ada Tribun Jateng. Tribun Jateng itu, ini judulnya kan singkat-singkat. Teman-teman kalau pengen judulnya itu punya ruh, itu coba maksimalkan ini majas. Majas kan banyak sekali, ada personifikasi di personifikasi Jawa Nasba ya kan. Misalkan mewarisi gen ini kan istilah di biologi ya, pewarisan sifat. Tapi karena Hari Pahlawan, kemudian saya ubah mewarisi gen kepahlawanan. Strukturnya sama, paragraf pertama dan kedua cerita tentang pengantar atau masalah. Saya kira itu. Baik, terima kasih, Bang. Terima kasih, pertanyaan bagus. Bagaimana, ada lagi yang mau bertanya atau kita cukupkan dulu? Oh, ini ada Pak Mulyanto. sedikit respon Mas Suwanto ya, tadi artinya ketika saya selama ini nulis di Solo Post, kemudian pengen merambah ke misalnya Republika, kemudian ke Jawa Post, kemudian ke Kompas, misalnya itu kan istilahnya harus membaca kira-kira kayak selingkung dia apa itu, artinya kan tidak harus berlangganan ya, artinya tidak harus
harus berlangganan. Saya ketika ya kebetulan selama ini kan memang kayak saya berlangganan Solo Post ya, sehingga Oh ya siap. saya setiap hari membaca, tahu gayanya, kemudian ketika dimuat tidaknya tahu gitu. Tapi kan yang ketika kayak Jawa Post saya nggak langganan, Kompas misalnya nggak langganan, nah itu seperti itu kan ini perlu apa ya trik-trik bagaimana bisa tembus ke mereka tanpa harus langganan Iya misalnya gitu. siap. Ya. Jenengan daftar mawon gratis kok niku. KR insya Allah kayaknya kalau sudah dosen itu potensinya sangat tinggi banget. Bisa langganan tiap bulan itu di situ itu loh. Di KR ini sangat kan itu bisa daftar e-papernya. Jawa Pos juga ada. Jawa Pos itu online-nya ada. Kompas juga ada, tapi nggak semua ya kalau Kompas. Paling yang dari 4 itu ada, dari 8 yang 4 itu online, yang 4 itu hanya yang berlangganan. Tapi bisa, sangat mungkin sekali kalau dosen. Soalnya ada teman dosen saya juga kemarin pas mau daftar CPNS ya dari koran ini. Jadi portofolionya nggak cuman jurnal tapi koran juga tentang jurusannya itu. Ternyata keterima gara-gara itu karena yang lain yakin. Terima kasih Pak Mulyanto. Terima kasih sama-sama. Baik, kita apa ya? Kita sampai jam 11 ada sekitar 5 menit. Tapi kalau semisal udah semuanya dibahas, ya nggak apa-apa kita cukupkan kayak gitu, Bapak Ibu. Tapi kalau ada yang mau bertanya, ya silahkan, ada sekitar 5 menit. Nanti apa kita bisa melanjutkan lagi nanti pertemuan kedua, ketiga, keempat mungkin nanti bisa pertemuan kedua bisa bedah benar-benar, nanti pertemuan ketiga atau keempat juga kita bisa nulis langsung untuk bisa apa ya istilahnya mendapatkan feedback langsung tulisannya kepada ini apa Pak Suwanto kayak gitu ya. Silakan, ada pertanyaan atau cukup dulu Bapak Ibu? Ya, cukup. Cukup, nggih. Baik, itu saja untuk pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih sekali kepada Pak Suwanto ya selaku narsum. Jadi Bapak Ibu semuanya luar biasa. Nanti kita lanjutkan ke lebih dalam lagi ke pertemuan kedua. Ingat tadi apa slide kedua mungkin ya. Jadi nikmatin prosesnya dulu. Kadang satu kali apa ya istilahnya ikut pelatihan ini kayak gitu langsung pengen ini ya, tahan dulu. Jadi kita serap dulu tadi materi-materinya, pertemuan kedua nanti biar dikulitin lagi tubuh batang ini tulisan, nanti harapannya ketiga keempat udah ada tulisan dari Bapak Ibu yang bisa kita bedah. Jadi nanti langsung dapat feedback dari Pak Suwanto ini biar nanti bisa outputnya, keluarannya dari kegiatan klinik menulis media ini ya submit. Masalah tembus dan nggak tembus ini kan masalah takdir ya. Kuasa kita berusaha jungkir balik. Nah, masalah tembus dan nggak tembus itu takdir. Saya rasa itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali. Terima kasih Bapak Ibu. Matur Terima suwun, kasih Pak Mas Suwanto, Wanto. HPSK Sama-sama. sukses selalu. Oke.